Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Rina dan Andi. Desa kecil tempat mereka tinggal sudah berbulan-bulan bersiap untuk pernikahan mereka, sebuah acara besar yang akan dihadiri oleh hampir seluruh penduduk desa. Semua orang mengenal Rina dan Andi sebagai pasangan yang tak terpisahkan sejak masa remaja. Mereka tumbuh bersama, saling mendukung, dan saling melengkapi. Andi, seorang pemuda sederhana namun pekerja keras, telah berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Rina. Sementara itu, Rina, dengan kelembutannya, adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi Andi. Mereka adalah pasangan yang terlihat sempurna, mencerminkan cinta sejati yang tidak tergoyahkan oleh waktu. Pagi itu, Rina bangun dengan perasaan campur aduk. Antara gugup, bahagia, dan sedikit tidak percaya bahwa momen yang telah ia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia mengenakan gaun pengantin putih sederhana yang dijahit sendiri oleh ibunya. Di depan cermin kecil di kamarnya, ia tersenyum sambil memandang bayangannya. "Hari ini, aku akan menjadi istrimu, Andi," bisiknya pelan sambil membayangkan senyum Andi yang hangat. Sementara itu, teman-temannya sibuk mendandani rambutnya dan memasang aksesori kecil berupa bunga melati di sanggulnya. Rina tampak mempesona, namun tak kehilangan kesederhanaan yang selalu menjadi ciri khasnya. Di sisi lain desa, Andi juga tengah bersiap. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang dipinjam dari temannya. Andi bukan orang kaya, tapi ia memiliki hati yang besar dan semangat yang tak tergoyahkan. Ia ingin memastikan bahwa hari pernikahan mereka menjadi momen yang istimewa bagi Rina, meskipun sederhana. Sebelum berangkat, ia memeriksa cincin emas kecil yang telah ia beli dengan susah payah, hasil tabungannya selama bertahun-tahun bekerja sebagai buruh tani. Dalam hatinya, Andi berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan Rina. Ia tahu bahwa cinta mereka lebih berharga dari materi apapun di dunia ini. Namun, takdir memiliki rencana lain yang tak seorang pun bisa menduga. Dalam perjalanan menuju tempat pernikahan, Andi mengalami kecelakaan tragis. Sepeda motor yang ia kendarai bertabrakan dengan truk yang melaju kencang di tikungan tajam. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi segera berlari membantu, namun nyawa Andi tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal seketika di tempat kejadian, meninggalkan semua harapan dan impian yang ia bangun bersama Rina. Kabar duka itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, menghentikan setiap persiapan pernikahan yang sedang berlangsung. Di rumah Rina, suasana masih penuh dengan kegembiraan sebelum berita buruk itu sampai. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan, membawa hadiah dan ucapan selamat. Semua orang menunggu kedatangan Andi dengan antusias. Namun, kebahagiaan itu seketika berubah menjadi kepanikan saat salah seorang tetangga berlari masuk ke halaman rumah, wajahnya pucat, sambil berkata, Andi? Andi kecelakaan." Seluruh keluarga langsung panik, dan ayah Rina segera bergegas ke lokasi kejadian. Rina yang mendengar kabar itu terdiam, tubuhnya gemetar. Ia berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar, namun seolah-olah pikirannya menolak untuk percaya. Ketika akhirnya berita bahwa Andi telah meninggal dunia sampai ke telinga Rina, ia tidak berteriak atau menangis histeris seperti yang mungkin orang lain lakukan dalam situasi seperti itu. Ia hanya terdiam, memandang kosong ke depan, seakan-akan semua suara di sekitarnya menghilang. Ini tidak mungkin. Andi tidak mungkin pergi, gumamnya pelan. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa kenyataan ini tidak bisa diubah. Orang-orang di sekitarnya mencoba menghiburnya, namun Rina tetap diam. Hanya air mata yang perlahan mengalir di pipinya, menunjukkan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Meski dalam kesedihan yang luar biasa, sesuatu di dalam hati Rina mendorongnya untuk tetap tegar.
ia menyadari bahwa cinta mereka lebih besar dari kematian itu sendiri. Rina tidak ingin momen yang seharusnya menjadi perayaan cinta mereka berubah menjadi hari yang sepenuhnya diliputi oleh duka. Dalam diam, ia membuat keputusan yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. "Aku akan tetap menikah dengan Andi," katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Keputusan ini membuat semua orang terkejut dan bingung. Namun bagi Rina, ini adalah caranya untuk menghormati cinta dan janji yang telah mereka buat bersama, bahkan jika Andi kini hanya hadir dalam kenangan. Ketika berita tragis tentang kecelakaan Andi sampai di rumah Rina, suasana yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah menjadi lautan duka. Para tamu undangan yang sudah berdandan rapi dengan pakaian terbaik mereka, membawa hadiah dan senyuman bahagia, mendadak terdiam. Gumaman kecil berubah menjadi bisik-bisik tak percaya. Beberapa orang mulai menangis, dan beberapa lainnya segera mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, perhatian semua orang tertuju pada Rina yang masih berdiri di tengah ruangan dengan gaun pengantin putih yang ia kenakan. Wajahnya yang tadi dipenuhi senyuman kini berubah menjadi kosong, seakan-akan tidak mampu mencerna kenyataan pahit yang baru saja menghantamnya. Keluarga Andi segera datang ke rumah Rina untuk menyampaikan kabar secara langsung. Ayah Andi, seorang pria tua dengan wajah penuh guratan kerja keras, memeluk ayah Rina sambil menangis. "Maafkan kami. Andi tidak bisa datang. Dia sudah pergi." Suasana semakin mencekam, dan semua mata tertuju pada Rina. Namun, bukannya pingsan atau histeris seperti yang banyak orang khawatirkan, Rina tetap berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak mengeluarkan suara. Dalam hati, ia masih berharap bahwa ini semua adalah kesalahpahaman atau mimpi buruk yang segera berakhir. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. "Andi tidak mungkin meninggalkanku." Tetapi kenyataan tak dapat dibantah. Beberapa kerabat yang pergi ke lokasi kecelakaan membawa pulang barang-barang milik Andi, sepeda motornya yang rusak parah, sebuah helm yang pecah, dan jas abu-abu yang sudah ternoda darah. Ketika barang-barang itu diperlihatkan kepada keluarga, suasana semakin memilukan. Tangis pecah di mana-mana. Ibu Andi, yang sejak awal sudah mencemaskan putranya, kini jatuh pingsan. Ayah Rina berusaha menenangkan suasana, tapi ia sendiri tampak kehilangan kata-kata. Di tengah kekacauan itu, hanya Rina yang tetap diam. Matanya menatap kosong pada jas Andi yang kini tak lagi dipakai oleh pemiliknya. Dalam hati, ia bergumul dengan kenyataan ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Rina tiba-tiba berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah tengah ruangan, menghadap semua orang yang kini memandangnya dengan campuran rasa prihatin dan penasaran. Ia menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Dengan suara yang bergetar namun penuh tekad, ia berkata, "Ya, hari ini adalah hari pernikahan kami. Andi telah meninggalkan dunia ini, tetapi cintanya tidak pernah pergi dariku. Aku akan tetap menikah dengannya." Kalimat itu seolah menghentikan waktu. Semua orang, baik keluarga maupun tamu undangan, terpaku dalam kebingungan dan keterkejutan. Beberapa mulai memprotes, menganggap Rina terlalu terpukul hingga tidak mampu berpikir jernih. Namun, Rina melanjutkan dengan suara yang semakin tegas, "Ini adalah janji yang telah kami buat bersama. Aku tidak akan membiarkan hari ini berlalu tanpa menghormati cinta kami." Keputusan Rina terdengar tak masuk akal bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin seseorang tetap melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang telah meninggal? Namun, bagi Rina, ini bukan soal tradisi atau kebiasaan. Ini adalah soal cinta sejati yang tidak mengenal batas,
termasuk batas kehidupan dan kematian. Beberapa kerabatnya mencoba membujuknya agar membatalkan rencana itu. Rina, kita bisa mengadakan doa bersama saja. Tidak perlu upacara pernikahan, ujar seorang bibi dengan nada lembut, berusaha mengajaknya kembali berpikir. Tetapi Rina hanya menggeleng. Andi adalah bagian dari hidupku. Pernikahan ini adalah mimpi kami bersama. Aku ingin mengenangnya dengan cara yang ia layak dapatkan. Setelah banyak diskusi dan pertimbangan, keluarga akhirnya menyerah dan menghormati keinginan Rina. Persiapan sederhana segera dilakukan kembali, meski suasana tetap diliputi duka. Tamu undangan yang awalnya datang untuk merayakan pernikahan kini memutuskan untuk tinggal, bukan hanya untuk menghormati Andi, tetapi juga untuk mendukung Rina yang menunjukkan keberanian luar biasa. Saat itu, tidak ada yang berbicara dengan nada ceria, tetapi setiap orang yang hadir merasa tergerak oleh kekuatan cinta yang ditunjukkan Rina. Sementara itu, Rina mempersiapkan dirinya. Ia duduk sendirian di kamarnya, memandangi gaun pengantin yang ia kenakan. Di depannya, ada sebuah foto Andi yang diambil saat mereka bertunangan. Ia mengambil foto itu dan menggenggamnya erat. Air mata mulai mengalir, tetapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ia berbisik pelan, Andi, aku tahu kau tidak di sini, tapi cintamu selalu ada di hatiku. Hari ini, aku menikah denganmu di bawah saksi cinta kita yang abadi. Setelah itu, Rina berdiri, menghapus air matanya, dan keluar dengan tekad yang bulat. Keputusan Rina untuk tetap melangsungkan pernikahan itu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menyentuh hati semua orang yang hadir. Mereka melihat seorang wanita yang tak hanya berani, tetapi juga memiliki cinta yang begitu dalam hingga melampaui batas dunia fisik. Hari itu menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Bukan lagi hanya sebuah pernikahan, tetapi juga perayaan tentang kekuatan cinta sejati. Upacara pernikahan yang awalnya direncanakan menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi prosesi yang dibalut duka mendalam. Namun, tekad Rina untuk melanjutkan pernikahan dengan Andi, meskipun hanya simbolis, menggugah hati semua orang yang hadir. Mereka tidak hanya melihat seorang wanita yang berani menghadapi kehilangan, tetapi juga seseorang yang begitu tulus mencintai pasangannya hingga batas-batas kematian pun tidak mampu memisahkan mereka. Di tengah suasana pilu itu, keluarga Rina dan Andi memutuskan untuk mendukung keputusan Rina, meskipun banyak yang tidak sepenuhnya memahami alasan di balik tindakannya. Tamu undangan yang semula datang dengan membawa semangat perayaan kini duduk dalam diam, beberapa di antaranya masih menangis terisak. Di altar kecil yang telah dihias dengan sederhana, foto Andi diletakkan dengan penuh penghormatan. Foto itu menunjukkan senyum hangat Andi, seolah ia sendiri menyaksikan momen itu dari kejauhan. Rina berjalan perlahan menuju altar dengan gaun pengantin putihnya. Setiap langkahnya mencerminkan kekuatan luar biasa di tengah duka. Ia menggenggam erat cincin pernikahan yang seharusnya ia terima dari tangan Andi, sementara tangan lainnya memegang sebuah buket bunga melati yang dipilih Andi khusus untuk hari itu. Ketika Rina sampai di depan altar, penghulu yang telah dipersiapkan untuk acara ini berdiri di sampingnya dengan raut wajah penuh kesedihan. Awalnya, penghulu itu sempat ragu apakah ia harus melanjutkan prosesi ini. Rina, apakah kau yakin ingin melakukannya? Andi sudah tidak bersama kita lagi, tanyanya dengan lembut. Namun, Rina mengangguk dengan tegas. Cinta kami masih hidup, Pak. Pernikahan ini adalah cara terakhirku untuk menunjukkan betapa besar rasa cintaku pada Andi. Dia mungkin sudah pergi, tapi aku merasa dia tetap di sini, di sisiku. Mendengar itu, penghulu tidak lagi membantah dan memutuskan untuk melanjutkan upacara sesuai permintaan Rina.
Prosesi berlangsung dengan hening, namun syarat makna. Rina mengucapkan janji pernikahannya dengan suara bergetar, tetapi setiap kata yang ia ucapkan begitu tulus dan menggugah hati. Aku, Rina, berjanji akan mencintai dan menghormatimu, Andi, dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan kita. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Meskipun maut telah memisahkan kita hari ini, cintaku padamu tidak akan pernah mati. Setiap orang yang mendengar janji itu merasakan getaran emosi yang mendalam. Beberapa tamu yang awalnya skeptis dengan keputusan Rina kini terharu, menyadari betapa dalam cinta yang ia miliki untuk Andi. Momen paling mengharukan terjadi ketika Rina menyematkan cincin pernikahan di jari boneka kecil yang ia letakkan di dekat foto Andi. Boneka itu adalah hadiah yang pernah diberikan Andi sebagai simbol pengganti dirinya saat mereka harus berjauhan. Dengan tangan gemetar, Rina berkata, Andi, cincin ini adalah janji bahwa aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli di mana kau berada. Setelah itu, Rina mengambil cincin lain dan memakainya di jari manisnya sendiri, seolah Andi yang menyematkannya untuknya. Tindakan itu membuat seluruh ruangan penuh dengan isak tangis, bahkan dari mereka yang biasanya dikenal tidak mudah terharu. Setelah janji dan pertukaran cincin, penghulu menutup upacara dengan doa. Dalam doanya, ia memohon agar cinta Rina dan Andi menjadi inspirasi bagi semua yang hadir, menunjukkan bahwa cinta sejati melampaui batas kehidupan. Semoga cinta ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta sejati tidak akan pernah pudar, bahkan ketika tubuh kita tak lagi ada, ucap penghulu sambil menundukkan kepala. Suasana hening menyelimuti ruangan. Rina berdiri di depan altar dengan mata terpejam, seolah-olah sedang berbicara dengan Andi melalui hati. Setelah upacara selesai, Rina tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri di depan altar, memandang foto Andi dengan penuh cinta. Beberapa tamu mencoba mendekatinya untuk menghibur, tetapi Rina hanya tersenyum kecil dan berkata, aku baik-baik saja. Aku merasa Andi ada di sini, tersenyum melihat kita semua. Kata-kata itu bukan hanya meyakinkan dirinya sendiri, tetapi juga membawa rasa damai bagi semua orang yang hadir. Mereka mulai memahami bahwa keputusan Rina untuk melanjutkan pernikahan ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan cara untuk menghormati cinta yang telah mereka bangun bersama. Hari itu tidak hanya menjadi hari yang penuh air mata, tetapi juga hari yang dipenuhi pelajaran tentang cinta, kehilangan, dan keberanian untuk tetap menghormati kenangan seseorang yang telah pergi. Semua orang yang hadir pulang dengan hati yang tersentuh, membawa cerita tentang seorang wanita luar biasa yang menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas, bahkan oleh maut sekalipun. Bagi Rina, upacara itu adalah simbol dari janji yang tidak akan pernah ia lupakan. Janji bahwa ia akan terus melanjutkan hidup dengan cinta Andi yang tetap ada di hatinya. Setelah upacara pernikahan yang begitu emosional, Rina mengambil waktu sejenak untuk duduk di depan altar kecil di mana foto Andi diletakkan. Suasana sekitar begitu hening, hanya terdengar isak tangis kecil dari beberapa tamu yang masih terharu dengan keputusan dan keberanian Rina. Ia memandangi foto Andi dengan penuh cinta, sambil mengelus cincin di jari manisnya yang baru saja ia pasang sendiri. Hari ini seharusnya menjadi awal dari perjalanan kita bersama, bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh perasaannya yang berkecamuk. Namun, di balik kesedihannya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah Andi benar-benar hadir di sisinya, memberikan dukungan yang tak terlihat. Beberapa kerabat dan teman mendekati Rina dengan hati-hati. Mereka ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja, meskipun mereka tahu tak ada kata-kata yang benar-benar bisa menghibur rasa kehilangan sebesar itu. Salah satu sahabat dekatnya, Mira, yang sudah menemani Rina sejak kecil,
duduk di sampingnya sambil menggenggam tangannya. Rina, aku tidak tahu bagaimana caranya kau bisa sekuat ini. Aku bahkan tidak yakin bisa bertahan kalau aku ada di posisimu, ujar Mira dengan mata yang masih basah oleh air mata. Rina menoleh, tersenyum kecil, dan menjawab, aku tidak punya pilihan selain kuat, Mira. Kalau aku menyerah sekarang, itu berarti aku mengkhianati cinta yang telah kami bangun bersama. Kata-kata Rina itu begitu dalam sehingga Mira dan beberapa orang di sekitar mereka hanya bisa mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa cinta Rina kepada Andi benar-benar tulus dan tidak hanya sebatas kata-kata. Bagi Rina, cinta mereka bukan sekadar tentang kebahagiaan yang pernah mereka rasakan bersama, tetapi juga tentang komitmen untuk menghormati satu sama lain, bahkan ketika maut telah memisahkan mereka. Andi adalah bagian dari hidupku. Kehadirannya tidak akan pernah hilang dari hatiku. Meskipun dia tidak ada di sini secara fisik, aku merasa dia akan selalu bersamaku, tambah Rina, dengan nada suara yang begitu yakin sehingga membuat orang-orang di sekitarnya ikut tergerak. Ketika tamu-tamu mulai pamit satu persatu, beberapa di antaranya menyempatkan diri untuk berbicara dengan Rina dan memberikan doa terbaik mereka. Sebagian besar dari mereka mengaku bahwa keputusan Rina untuk melanjutkan pernikahan ini telah mengajarkan mereka arti cinta yang sebenarnya. Ada seorang pria tua, tetangga dekat Rina yang dikenal jarang berbicara, datang menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Nak, aku sudah hidup puluhan tahun, tapi baru hari ini aku benar-benar mengerti apa itu cinta sejati. Kau telah menunjukkan kepada kami semua bahwa cinta adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan, katanya sambil menggenggam tangan Rina dengan erat. Setelah semua tamu pergi, rumah Rina kembali sunyi. Dekorasi pernikahan yang semula penuh dengan warna-warni ceria kini terasa berbeda, lebih sederhana dan penuh kenangan. Rina berjalan perlahan ke kamarnya, tempat ia dan Andi sering berbicara tentang rencana masa depan mereka. Di atas meja kecil di dekat tempat tidurnya, ada sebuah buku catatan yang biasa ia gunakan untuk menulis mimpi-mimpi bersama Andi. Ia membuka halaman-halaman buku itu dan membaca tulisan mereka, mengingat kembali janji-janji kecil yang pernah mereka buat. Salah satu hal yang tertulis di sana adalah keinginan mereka untuk membangun rumah sederhana di desa dan hidup dengan damai di dekat keluarga. Meskipun air mata tak henti mengalir di pipinya, membaca catatan itu memberikan kekuatan baru bagi Rina. Ia menyadari bahwa meskipun Andi tidak lagi ada di dunia ini, ia tetap bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap cinta mereka. Aku akan melanjutkan semua yang telah kita rencanakan, Andi. Bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk kita berdua, katanya dengan suara pelan, seolah berbicara langsung kepada Andi. Dalam hati, ia bertekad untuk tidak membiarkan kematian Andi menghentikannya menjalani hidup dengan penuh makna. Hari-hari berikutnya, Rina mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Meskipun rasa kehilangan itu masih begitu menyakitkan, ia memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang bisa ia lakukan untuk mengenang Andi. Ia mulai aktif membantu orang-orang di desanya, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sesuatu yang dulu sering dilakukan Andi. Setiap kali ia merasa kesepian, ia akan pergi ke tempat favorit mereka di pinggir sungai, duduk di bawah pohon besar, dan berbicara dengan Andi melalui pikirannya. Aku tahu kau mendengar, Andi. Aku tahu kau bangga padaku, ujarnya sambil tersenyum kecil di tengah kesedihannya. Keputusan Rina untuk tetap melanjutkan hidup dengan semangat yang positif tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang di desanya. Orang-orang yang sebelumnya hanya melihat pernikahan sebagai formalitas mulai memahami bahwa cinta sejati tidak membutuhkan pembuktian yang rumit. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian untuk terus mencintai,
bahkan ketika keadaan berubah menjadi sangat sulit. Melalui keputusannya untuk menikah dengan Andi meskipun ia telah tiada, Rina menunjukkan bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir, bahkan ketika kehidupan telah berakhir. Hari-hari setelah pernikahan simbolis Rina dengan Andi menjadi perjalanan panjang yang penuh emosi, tantangan, dan refleksi mendalam. Kehilangan Andi menyisakan kekosongan besar dalam hidup Rina, tetapi momen pernikahan yang ia lalui memberinya kekuatan untuk melangkah maju dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, ia bangun dengan tekad baru untuk menjalani hidup sebagai cara untuk menghormati cinta mereka. Ia percaya bahwa meskipun Andi telah pergi, semangatnya tetap hidup di dalam hatinya, membimbing setiap langkahnya. Rina mulai menata ulang hidupnya, bukan dengan melupakan Andi, tetapi dengan menjadikannya bagian dari motivasinya. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah kembali bekerja di perpustakaan kecil tempat ia dan Andi pertama kali bertemu. Perpustakaan itu bukan hanya tempat kerja baginya, tetapi juga saksi bisu perjalanan cinta mereka. Setiap sudut ruangan, tumpukan buku, dan bahkan bangku tua di pojok ruangan mengingatkan Rina pada Andi. Alih-alih merasa sedih, Rina merasa tempat itu membantunya tetap terhubung dengan kenangan manis mereka. Di sini aku merasa kau masih ada, Andi, katanya suatu hari, sambil memandangi sudut tempat Andi biasa duduk sambil membaca. Selain bekerja, Rina mulai aktif di komunitas sosial desanya, sesuatu yang dulu sering dilakukan bersama Andi. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan seperti mengajar anak-anak membaca, membantu para ibu di desa memulai usaha kecil, dan mendampingi lansia. Melalui kegiatan ini, Rina merasa bahwa ia tidak hanya menghidupkan semangat Andi, tetapi juga memberikan makna baru bagi hidupnya sendiri. Salah satu anak kecil yang sering diajarnya bahkan pernah bertanya, Kak Rina, kenapa kakak selalu tersenyum meskipun sedang sedih?" Rina hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Karena aku tahu seseorang yang aku cintai ingin aku tetap bahagia." Namun, tentu saja, tidak semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat di mana Rina merasa hampa, terutama ketika ia berada di rumah sendirian. Kenangan tentang Andi datang seperti gelombang yang tidak bisa ia hindari, terkadang menenangkan, tetapi seringkali menghantam dengan rasa rindu yang begitu dalam. Ia sering membuka buku catatan mereka atau membaca pesan-pesan lama dari Andi di ponselnya. Salah satu pesan yang selalu ia baca ulang berbunyi, "Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu, Rina." Pesan itu menjadi pengingat baginya untuk tetap kuat dan menjalani hidup dengan penuh makna, meskipun tanpa kehadiran fisik Andi. Rina juga menghadapi tekanan dari lingkungan, terutama dari keluarga dan teman-temannya. Beberapa orang mulai bertanya kapan ia akan melanjutkan hidup, dalam arti mencari pasangan baru atau memulai lembaran baru. "Rina, kau masih muda. Kau tidak bisa terus hidup dalam bayangan Andi," ujar salah seorang kerabatnya. Namun, Rina dengan tegas menjawab, "Melanjutkan hidup tidak berarti aku harus melupakan Andi. Aku melanjutkan hidupku dengan membawa cinta kami bersamaku. Itu caraku menghormatinya." Jawaban itu seringkali membungkam orang-orang yang mempertanyakan keputusannya, sekaligus menunjukkan betapa teguhnya Rina dalam mempertahankan integritas cintanya. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mewujudkan salah satu impian yang pernah ia dan Andi tuliskan di buku catatan mereka, membuka taman baca untuk anak-anak di desa mereka. Proyek ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada Andi, tetapi juga cara Rina untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Dengan bantuan keluarga, teman-teman, dan para relawan, taman baca itu akhirnya berdiri di sebuah lahan kecil di dekat sungai, tempat favorit mereka berdua. Di sana,
Rina meletakkan sebuah plakat kecil dengan tulisan, "He untuk Andi, yang cintanya akan selalu menjadi cahaya bagi banyak hati." Taman baca itu menjadi simbol cinta abadi Rina dan Andi, sekaligus tempat di mana ia menemukan kedamaian. Anak-anak datang untuk membaca, belajar, dan bermain, membawa keceriaan yang perlahan-lahan mengisi kekosongan di hati Rina. Setiap kali ia melihat senyuman anak-anak itu, ia merasa bahwa Andi juga tersenyum bersamanya. Bahkan, banyak orang yang mulai menganggap taman baca itu sebagai tempat penuh harapan, tempat di mana cinta yang murni dan tulus diabadikan melalui tindakan nyata. Di akhir setiap hari, Rina sering menghabiskan waktu duduk di dekat sungai di tepi taman baca. Ia menatap air yang mengalir pelan, sambil berbicara kepada Andi dalam hati. "Aku harap kau bangga padaku, Andi. Aku mencoba menjalani hidup ini seperti yang selalu kau inginkan, dengan penuh cinta, harapan, dan keberanian." Ia kemudian menutup matanya, membiarkan angin sejuk membelai wajahnya, seolah-olah itu adalah pelukan lembut dari Andi. Keputusan Rina untuk tetap melanjutkan hidup dengan cara yang bermakna tidak hanya membantunya menemukan kedamaian, tetapi juga menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa kehilangan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Dengan cinta yang tulus dan hati yang kuat, bahkan rasa sakit yang paling dalam sekalipun bisa diubah menjadi kekuatan untuk melangkah maju. Rina membuktikan bahwa meskipun Andi telah pergi, cinta mereka tetap hidup, tidak hanya dalam kenangan, tetapi juga dalam setiap tindakan yang membawa kebaikan bagi orang lain.